Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini nama saya Muhammad Khairul Rizal. NPM saya 2181 000 310084. Saya mahasiswa di IKI Budi Utomo Malang, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya sebagai berikut. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ya. Pada kesempatan pada hari ini saya akan mewawancarai saudara kita, yakni Ketua IPENU dari Kecamatan Jabung, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Di sini saya melakukan wawancara ini yang pertama untuk menyelesaikan tugas mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Frestanti Novalia. Mungkin langsung saja kita mulai wawancara pada malam hari ini. Ya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan-kegiatan organisasi IPENU yang ada di wilayah Jabung ini pada masa pandemi Corona yang tengah marak pada tahun ini. Ya. Langsung saja. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota Ketua IPENU Jabung ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki, Ketua dari IPENU IPWNU Banting Jabung. Barangkali mungkin ada yang dipertanyakan tentang pembahasan apa itu IPENU IPWNU, apa kegiatan-kegiatannya, mungkin apa ada yang ditanyakan? Mungkin langsung saja ya, saya di sini sebagai mahasiswa IKI Budi Utomo Malang, jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini banyak sekali ya sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya. Apa itu tentang IPENU? Bagaimana cara IPENU itu mengolah kegiatan yang disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat? Sebenarnya banyak sekali. Namun pada kali ini saya akan memberikan suatu pertanyaan yang dimana pertanyaan ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah jurnalistik, yakni tentang wawancara. Langsung saja ya, di sini yang saya tanyakan pertama, apa kendala-kendala kegiatan IPENU ya, pada masa pandemi saat ini, seperti kegiatan yang kemarin Maulid Nabi itu. Monggo silakan jawabannya. Kendala dari kegiatan IPENU IPWNU di acara-acara Maulid Nabi atau di masa pandemi ini gitu Mas. Iya, gini. Ya, mungkin dari kendala-kendala mungkin yang paling menonjol ketika kami mengadakan kegiatan yaitu cuaca yang tidak mendukung. Ketika ada acara tiba-tiba hujan sehingga agak sedikit terganggu kegiatan tersebut. Terus kemudian kembali kendala mungkin cuma sedikit. Kendalanya itu sering terjadi miskomunikasi ketika kami bekerja sama dengan organisasi lain. Sering terjadi komunikasi dikarenakan koordinasi yang kurang. Itu kendala-kendala yang sering kami alami ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan. Iya, sebelumnya apakah ada ya kendala-kendala mengenai izin dari pemerintah
untuk mengadakan suatu kegiatan dalam masyarakat. Kan kita mengetahui kan ya, tahlil dilarang, kemudian pembatasan sosial sudah diterapkan. Apakah itu tidak sulit kita meminta izin kepada pemerintah seperti itu? Dan alhamdulillah di Jabung, di Kecamatan Jabung, kami tidak ada penerapan seperti itu. Ya mungkin ada, tapi cuma syarat untuk izin tetap seperti biasanya, tetapi dari atasan, yaitu dari MBCNO dan bekerjasama dengan Polri dan Kostrat 502, boleh mengadakan seperti biasanya, tetapi dengan syarat tidak boleh diupload di media sosial seperti YouTube, IG, dan FB ataupun sejenisnya. Oh ya, seperti itu. Baik. Lanjut kepada pertanyaan kedua, yakni tentang ya, kenapa sih ya kegiatan tersebut seperti kegiatan pada Maulid Nabi, kegiatan yang lainnya, kegiatan memperingati Hari Santri dan yang lainnya itu tetap dilaksanakan pada masa pandemi ini. Ya sudah tadi kan dijelaskan kan, sebagian kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dipending seperti itu. Dikarenakan dari atasan mengadakan kegiatan-kegiatan, contohnya di masa pandemi pilkada saja diadakan. Kegiatan agama kenapa kok gak boleh diadakan? Ya kami tetap mengadakan kegiatan itu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh ya. Dari atasan pilkada tetap dilaksanakan, kampanye juga tetap ada, tapi kegiatan agama kok dilarang? Ya kayak masih kurang pas di hati masyarakat. Jadi kami tetap mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik. Kemudian apakah ada kegiatan yang baru kemarin yang diadakan dari organisasi IPENU? Ada, yaitu kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 14 November kemarin. Itu kegiatan-kegiatan kemarin. Di awal-awal pandemi kami mengadakan kegiatan seperti semprot disinfektan, pembagian hand sanitizer dulu. Dan kemudian ya kapan sih sudah di kapan tanggal 14 November dan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Kegiatan tersebut kami laksanakan di Lembaga Madrasah Hidayah MI Al-Marhamah Gunung Kunci Jabung, bekerja sama antara IPNU dan Yayasan Pendidikan Al-Marhamah Jabung. Itu kegiatan-kegiatan. Ya. Kemudian ya, untuk siapa ya kegiatan-kegiatan IPENU ini ditujukan? Kegiatan-kegiatan IPNU ditujukan yang pertama yaitu untuk pemuda-pemuda, pelajar Nahdlatul Ulama, dan yang paling utama ditujukan untuk masyarakat setempat. Itu ditujukan supaya ada kegiatan agama maupun kegiatan formal maupun non formal itu ditujukan kepada masyarakat setempat. Kemudian ya sedikit menyeleweng ya, kan biasanya saya mengetahui ya anggota-anggota IPENU itu bermacam-macam ya. Ada yang di teman saya sendiri itu ada anak NU tapi itu kadang ikut jaranan seperti itu. Itu gimana pendapat dengan mengenai hal tersebut? Ya gak apa-apa, kalau menurut saya baik. Di kami saja banyak yang ada yang tatuan, ada yang bahkan minum, dan ada yang ikut jaranan sebagainya, ada yang main gini. Tapi ikut kegiatan IPENU ya baik-baik saja, menurut saya baik gitu. Masa mau jaranan terus, masa mau main terus, ya sekali-kali ikut kegiatan juga, kegiatan di IPENU dengan tujuan supaya walaupun
walaupun sifatnya orang berbeda-beda tetapi dengan tujuan menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu ditujukan itu pada dasarnya PBNU bertujuan yaitu dengan mutu belajar, berjuang, bertakwa. Namanya masih belajar, banyak salahnya. Maka dari itu kami belajar menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Iya. Namun apakah di sini tidak mengisru atau tidak mengganggu? Kan biasanya kan kita mengetahui kalau orang-orang tersebut kan memiliki ya bisa dikatakan bahasa yang kasar itu akhlaknya kurang bagus. Apakah ketika berbaur pada masyarakat itu tidak malah menjadikan martabat atau IPNU itu menjadi rendah? Apakah tidak itu? Dan alhamdulillah tidak sampai terjadi seperti itu, dikarenakan kami dengan tujuan melayani masyarakat, menjaga kekompakan, menjaga semangat. Tetapi dari pengurus dari IPNU itu harus bisa menjaganya, yaitu menjaga lisan. Kalau kita bicara ke orang-orang tersebut dengan kata-kata jangan, ya, kalau dari 1, 2, 3 ada yang nggak terima, mungkin itu bisa terjadi. Maka yang paling utama yaitu harus menjaga bicara, menjaga ketika menyampaikan harus menjaga dan berhati-hati. Kalau sampai terjadi keliru sedikit saja, ada yang tidak setuju, maka itu bisa menjadi masalah dan menimbulkan masalah. Contohnya yaitu ketika ada dari yang tadi mengusulkan gini, terus kita oh jangan gitu. Nah, kalau dia tidak menerima, maka bisa berpengaruh ke lainnya dan bisa istilahnya bisa misruh ke organisasi tersebut. Tapi alhamdulillah kalau menangani kalau menangani anggota-anggota seperti itu kita harus melakukan dengan cara yang harus seperti itu. Ya, menjaga lisan. Kemudian yang terakhir ya, ini pendapat jenengan sendiri ya, bagaimana Anda sebagai ketua IPNU menjalankan kegiatan yang ada di organisasi IPNU ketika kita sulit pada masa pandemi ini kan sulit ya, segala sesuatu dibatasi seperti itu. Ataukah seperti melakukan rapat-rapat itu sulit kan, biasanya kan ya seperti tadi orang tahlil dibubarkan, orang melakukan hajatan seperti pernikahan dibubarkan seperti itu. Gimana ketika ada koordinasi rapat-rapat itu bisa terkumpul, itu gimana? Kalau berdasarkan fakta yang ada di daerah sini itu kegiatan kayak kumpulan IPNU mengadakan acara itu tetap berjalan dengan normal seperti biasanya, yaitu dan menerapkan social distancing, pakai masker, terus hand sanitizer itu tetap diterapkan. Tetapi untuk kegiatannya itu menonjol seperti biasanya, tetap normal gitu. Walaupun ada pandemi, walaupun itu, tapi kegiatan itu tetap berjalan dengan seperti biasanya. Tetapi ya itu tidak boleh menyebar ke media sosial. Dan lebih juga menerapkan social distancing. Ya, social distancing. Yes, mungkin ya cuma itu yang bisa saya tanyakan ya. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih banyak sekali mengenai IPNU. Ya. Berhubung ini tugasnya hanya sekedar wawancara. Ini tugasnya untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS jurnalistik. Ya. Mungkin saya akan bertanya pada lain waktu saja. Ya, siap. Mungkin kalau jenengan berkenan saya meminta seperti itu. Ya, wis mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan ya. Cukup sekian diskusi atau wawancara pada kali ini. Semoga wawancara pada kali ini dapat memberikan manfaat sehingga kita dalam memiliki ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, sehingga kita dapat menjunjung pemuda pada tanah air Indonesia kita tercinta ini. Mungkin ada kata-kata dari jenengan untuk pemuda-pemuda yang lain agar termotivasi untuk ikut dalam organisasi IPNU. Ya, mungkin dari saya
kalau itu pesan-pesan untuk motivasi atau apapun yang kita lakukan, walaupun kita suka begini suka begitu, yaitu dengan kita berusaha belajar, berjuang, bertakwa. Belajar apa? Belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi yang lainnya. Cukup itu mungkin. Mungkin sekian dari kami tutup. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.